Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan pengertian dan penjelasan. Engkau menolong hamba-Mu agar dimampukan sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan dan isi hati-Mu boleh diungkapkan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini diambil mengenai tema yaitu mengatasi rasa khawatir. Firman Tuhan kita akan membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 saya akan bacakan. Judulnya adalah hal kekhawatiran. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula dengan apa, khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Dalam kamus bahasa Indonesia, khawatir itu disebutkan sebagai khawatir. Pakai H dan W di belakangnya. Khawatir artinya takut atau gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kekhawatiran ini adalah salah satu rasa takut yang belum tentu terjadi dalam hidup ini. Kata cemas juga artinya adalah tidak tentram hati atau karena khawatir, takut dan gelisah. Tuhan Yesus pada saat menyampaikan kekhawatiran ini adalah pada saat dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ada 12. Dan mereka semua ada pekerjaannya yaitu sebagai nelayan, sebagai ahli tabib dan lain sebagainya. Pada saat mengikut Tuhan Yesus, sebenarnya mereka
berbicara dalam hatinya, kira-kira saya ini akan mendapatkan upah apa gitu kan? Apakah saya bisa makan atau minum? Karena mengikut Tuhan Yesus itu tidak ada pekerjaannya gitu kan? Hanya melayani, mendengarkan firman Tuhan, dan kalau ditanya di mana alamat Yesus, dia tidak punya tempat tinggal. Untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak punya bantal. Dan memang Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dikatakan janganlah kamu khawatir, ya. Khawatir akan apa? Khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan juga khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bahkan hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Jadi setiap orang yang percaya itu hidupnya ada di dalam jaminan Yesus. Dia tidak perlu khawatir, ya. Tidak perlu khawatir dengan keadaan saat ini, ya. Makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Pada masa COVID ini memang banyak orang mengalami kekhawatiran. Apalagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka di PHK, mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka tidak punya uang. Bersyukur kalau pemerintah saat ini juga membagikan sembako, bantuan langsung, anak-anak sekolah diberikan kuota untuk belajar. Ya. Dan Yesus memang mengajarkan kepada kita adalah jangan khawatir. Ya. Saya menemukan ada 3 kata, ya, 3 kata di perikop ini, yaitu bahwa kata jangan khawatir. Saya menemukan ada 3 kata khawatir, ya, yaitu yang pertama ayat 25, ayat 31 dan ayat 34. Itu tegas sekali dikatakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau Alkitab menuliskan sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya, artinya bahwa kata itu adalah kata yang penting dan perlu diperhatikan, perlu direnungkan, dan ini adalah kalimat larangan, kalimat perintah, di mana dikatakan jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir pertama, belum ada jaminan. Kata jangan khawatir kedua, sudah ada penjelasan mengapa harus khawatir. Dan yang jangan ketiga juga dikatakan bahwa ada jaminan. Karena hari esok ada punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Apakah kita masih tetap merasa khawatir pada masa-masa COVID yang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan? Ada di antara kita, jemaat kita ini, ada yang tidak makan 1 hari? Atau tidak berpakaian, telanjang begitu? Semua ada di dalam jaminan Tuhan. Allah Bapa kita menjamin hidup kita. Makanan, minuman, pakaian, kehidupan sehari-hari semua dijamin oleh Dia. Di sini ada satu bagian di mana apa yang menjadi jaminan untuk mengatasi kekhawatiran. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sana, ke sini, sebab untuk memelihara hidupmu, kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf mengalami penderitaan, dijual, difitnah dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Dan dia bertemu dengan keluarganya. Dikatakan bahwa Allah Bapa mengutus Yusuf ke Mesir adalah tujuannya untuk memelihara bangsa Israel. Semua keluarganya dijamin oleh Yusuf, di mana kelaparan terjadi selama 7 tahun. Dan masa kepemimpinan Yusuf ini sebagai wakil dari Raja Mesir, dia mempersiapkan lumbung-lumbung untuk keperluan selama 7 tahun dalam masa kelaparan. Dan memang rencana Tuhan bagi umat Israel, yaitu melalui Yusuf,
tujuannya adalah untuk memelihara bangsa ini. Sehingga bangsa ini bisa tetap hidup, masih tetap dipelihara oleh Tuhan, mereka masih tetap makan, dan lain sebagainya. Ya, jadi yang menjadi jaminan kita untuk tidak khawatir adalah karena Allah memelihara kita. Bangsa Israel dipelihara oleh Allah. Ya. Melalui kejadian Yusuf, ternyata Allah mempunyai rencana bagi bangsa ini untuk tetap dipelihara. Bagian berikutnya adalah bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu Keluaran pasal 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dari dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku. 17 ayat 6. Maka aku berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua bangsa Israel. Kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan bagi umat Israel yang setelah keluar dari Mesir adalah mereka diberikan roti, yaitu mana yang turun dari surga. Mereka diberikan secukupnya setiap hari. Kecuali menjelang hari Sabat mereka mengambilnya 2 kali lipat. Mereka kebutuhan minum, diberikan minum melalui batu di Marah. Dipukul oleh Musa dan keluarlah air. Kita bisa melihat bahwa bagaimana bangsa ini keluar dari Mesir dan berputar-putar selama 40 tahun. Mereka tidak bisa membeli makanan di padang pasir. Mereka tidak bisa mendapatkan air. Sumur-sumur air tidak ada. Baju mereka juga tidak bisa dibeli. Kasut mereka selama 40 tahun ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga memelihara bangsa Israel begitu rupa. Jumlahnya bukan sedikit, banyak, ribuan. Tetapi mereka dipelihara dengan mana? Mereka dipelihara dengan air di Marah. Mereka dipelihara dengan pakaian dan juga kasutnya selama 40 tahun. Mereka juga dipelihara dengan burung-burung dari udara yang diberikan sebagai daging untuk mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih dipelihara oleh Tuhan saat ini? Orang-orang yang percaya tetap dipelihara kapanpun, dimanapun, keadaan apapun. Kita kembali ke Matius pasal 6. Ya. Di sini dikatakan ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dari dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kira-kira burung-burung yang tidak dipelihara itu makannya dari mana ya? Mereka dipelihara oleh Bapa di sorga. Di rumah saya tuh tiap pagi bunyi burung-burung gereja ya. Dan burung ini terpelihara dengan remah-remah yang dibuang, ya, beras, cucian beras dan lain sebagainya. Mereka makan beras-beras itu. Mereka kalau minum sudah ada minum di mana-mana. Ya. Burung-burung ini dipelihara oleh Bapa di sorga, ya. Hidupnya dipelihara oleh Dia untuk makanan, minuman dan lain sebagainya setiap hari. Mereka tidak usah membeli. Mereka tidak usah mencari kemana-mana sulit-sulit. Mereka sudah disediakan oleh Bapa di surga. Kalau di dalam Lukas itu, Lukas pasal 12 ayat 24, burung ini digambarkan dengan burung gagak. Burung gagak itu lebih besar daripada burung-burung yang lain, yang kecil. Burung gagak ya kesukaannya daging-daging dan lain sebagainya. Burung gagak pun dipelihara oleh Bapa di sorga. Dia bisa makan di mana-mana, daging-daging sudah disiapkan, terus daging yang sudah busuk dan lain sebagainya. Apalagi kita melebihi daripada burung-burung itu. Kita tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Tuhan peliharakan hidup kita dari hari ke sehari. Yang bagian D-nya adalah ayat 28.
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi dengan demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang selalu berpikir bagaimana caranya membeli pakaian, bagaimana kebutuhan untuk pakaian ini, adalah orang-orang yang kurang percaya. Orang-orang yang percaya akan melihat bahwa, lihatlah, Tuhan Yesus katakan, lihatlah bunga bakung di lembah. Bunga bakung kira-kira bisa ditenun, dilapis satu-satu, dan bunganya itu akan keluar dengan ya indah sekali, melebihi daripada apa yang dipakai oleh Salomo. Kerajaan Salomo begitu indah. Lebih indah lagi adalah bunga-bunga di ladang, bunga bakung. Warnanya indah sekali, dan mereka bisa menenun sedemikian rupa. Siapa yang menenun? Allah Bapa yang menciptakan, Allah Bapa yang membuat bunga ini menjadi bunga yang indah dan dapat ditenun sedemikian rupa, dan didandani lapisan-lapisan luarnya yang begitu indah. Ya. Ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya itu melebihi daripada bunga bakung itu, melebihi daripada pakaian Salomo. Dia pelihara semua kebutuhan pakaian kita. Ya. Saya hampir kebanyakan pakaian di rumah itu mereknya semua Casio. Casio itu adalah kasih orang, dikasih orang. Pakaian yang bagus-bagus dikasih orang, semua kasih orang gitu kan. Ini kasih orang, yang bawah kasih orang, semua kasih orang. Itulah gambaran bahwa orang percaya tidak usah khawatir dengan pakaianmu, dengan semua dandanan yang di luar tubuh ini. Karena tubuh ini lebih penting daripada yang di luar yang nempel. Dia peliharakan itu semua. Ada nggak di sini jemaat GKRI Tesalonika yang compang-camping datang tanpa berpakaian begitu kan? Minus pakaiannya. Semua berpakaian indah. Saya lihat jemaat kalau hadir ibadah itu semua indah-indah. Dari mana kira-kira pakaian itu? Ya ada yang membeli, ada yang memberi. Semua itu adalah pemeliharaan Tuhan. Jangan kita khawatir karena kita tahu bahwa Allah Bapa kita menjamin hidup kita. Apa yang ada di sekitar kita itu adalah sebuah jaminan Tuhan bagi kita. Kita bisa melihat bahwa begitu luar biasa Allah Bapa menjamin tanaman, semua yang ada di dunia ini yang bisa kita nikmati sehingga jadi pakaian dan lain sebagainya, jadi makanan, padi-padi yang begitu indah. Dan itu adalah sebagai tanda bahwa Allah Bapa kita adalah Bapa yang di surga yang luar biasa, dan Dia memang luar biasa, Dia yang memiliki semuanya dan Ia berikan bagi kita. Dia memberikan itu menurut kekayaan, menurut kelimpahannya. Kepemilikan yang ada di surga itu adalah kepemilikan Allah Bapa yang diberikan bagi orang-orang percaya. Kita melihat melalui jaminan ini, kita dijamin oleh Allah Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus untuk kehidupan kita. Tidak perlu khawatir akan hari besok. Ada beras, ada sayur mayur, ada lauk pauk, ada pakaian, ada semua yang dibutuhkan oleh kita. Semua akan dijamin oleh Dia. Kita tidak perlu takut akan kehidupan kita. Orang-orang yang sudah menjadi milik Yesus, Tuhan Yesus akan memelihara kita. Di dalam Mazmur pasal 23 dikatakan gembala yang baik ya. Bapa di surga adalah gembala yang baik. Dia memelihara hidup kita. Dia membawa ke air yang tenang. Dia membawa ke rumput yang hijau. Dia menjaga kita, melindungi kita. Ya. Kalau kita sebagai domba-dombanya, yakinlah bahwa hidup kita dijamin. Yang paling repot menjadi gembala daripada menjadi domba. Karena gembala itu harus mencari ladang untuk makanan domba-dombanya. Domba-dombanya harus dicarikan lagi air untuk minum. Domba-dombanya juga harus dibuatkan kandang untuk pemeliharaan pada saat malam hari kedinginan. Sedangkan gembalanya harus duduk di depan pintu dan dia harus menjaga domba-dombanya.
Itulah jaminan Dia kepada kita. Jaminan Allah Bapa di sorga bagi hidup orang-orang percaya. Dia memelihara semua kebutuhan kita setiap hari. Terus pertanyaan, bagaimana jika kekhawatiran itu muncul? Pernah kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini? Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, jelas bahwa perjanjian lama, perjanjian baru semua menjelaskan mengenai pemeliharaan, ya. Pemeliharaan Allah Bapa. Kata memelihara di dalam Alkitab dari perjanjian baru sampai perjanjian lama ini berjumlah 94 kali dikatakan. 94 kali dituliskan. Artinya bahwa jaminan hidup bagi orang percaya apabila dia timbul sesuatu kekhawatiran, ada 94 kali dikatakan, itu berarti sehari 3 kali. Ya, kurang lebih sehari 3 kali. Pada saat kita khawatir, datanglah kepada Dia, serahkanlah khawatirmu, dikatakan di Filipi pasal 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Artinya pada saat timbul kekhawatiran itu kita yakin bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan Allah Bapa kita untuk hidup kita. Pada saat khawatir dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepadanya, maka Dia akan memelihara kamu. Kata menyerahkan ini adalah sesuatu hal di mana kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita, seluruh pergumulan kita. Ya, serahkanlah khawatirnya kepada Dia. Artinya bahwa kita panjatkan doa kita. Dikatakan permohonan dan ucapan syukur, ya, sehingga Bapa di sorga akan menjawab semua pergumulan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah syarat untuk menghadapi khawatir adalah ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah adalah kita harus berusaha, artinya adalah kita harus berusaha sungguh-sungguh kepemimpinan dan kuasa Allah yang dinyatakan melalui kehidupan dan ibadah kita. Kita harus berdoa agar kerajaan Allah akan datang dengan kuasa yang luar biasa. Dan Roh Kudus untuk menyelamatkan orang berdosa, menghancurkan kuasa setan, dan menyembuhkan yang sakit dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Hadirkanlah kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Kita selalu mencari Dia. Mencari kerajaan sorga. Yang kedua adalah kebenarannya. Melalui Roh Kudus kita harus berusaha untuk mengatasi perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus, tetap terpisah dari dunia dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kita mencari kebenaran Tuhan, mencari kepemimpinan dan kuasanya, ya. Karena kerajaan Allah itu di dalam Roma 14 ayat 7 dikatakan bukan masalah makanan dan minuman, ya, tetapi masalah kebenaran, ya. Saya akan bacakan Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Artinya hidup kita itu harus mencari yang namanya kerajaan Allah, yaitu segala kuasa, segala kepemimpinan dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dia yang memimpin kita, yang memelihara kita, dan kebenarannya artinya adalah Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu akan kita temui adalah melalui Yesus. Yesus itu dikatakan di Yohanes 1 ayat
pasal 1 Yohanes pasal 1 adalah dia adalah firman Tuhan. Mencari kebenaran artinya mencari firman Tuhan. Kita rindu membaca firman Tuhan. Kita berindu merenungkan firman setiap saat. Maka dia akan menambahkan kepada kita. Sehingga tidak kekurangan. Makanan, minuman, semua dijamin oleh dia. Carilah kerajaannya. Carilah kebenarannya. Maka akan ditambahkan kepada kita. Semua kebutuhan kita akan terpenuhi oleh dia. Segala kekhawatiran yang kita alami akan diselesaikan oleh dia. Melalui datang kepada Yesus dan serahkan semua khawatirnya. Dan ucapkanlah permohonan dan doa. Ya, sehingga kita semua dapat dipenuhi segala kebutuhan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang memenuhi semua kebutuhan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh belajar lagi firman Tuhan mengenai hal kekhawatiran. Kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup seperti-Mu, Allah yang luar biasa yang selalu memelihara hidup kami, selalu menolong kami, selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami, sehingga kami juga tidak perlu khawatir akan hidup kami. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, diberkatilah keluarga kita masing-masing. Diberkatilah anak kita masing-masing. Diberkatilah semua pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan juga keagungan dari Allah Bapa di surga, pemeliharaannya atas hidup kita, boleh memelihara hidup kita dari saat ini sampai Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kebesaran